Halo sahabat JKB yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudari dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah di Yogyakarta akan mengajak kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Engkau menaburkan firman dalam hati kami, dan kami menyambut firman Tuhan yang ditaburkan itu dengan gembira, supaya kami dapat menghasilkan buah melalui kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami akan mendengarkan serta merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 16 Juli 2022, renungan firman Tuhan yang akan kita baca dari Lukas 8 ayat 4 sampai 10. Dengan tema tanah yang baik. Adapun nas yang akan kita renungkan dari Lukas 8 ayat 5 yang demikian bunyinya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, semua petarung pada abad 19 gentar pada seorang yang bernama Auful Gardner. Itulah julukan bagi Hezekiah Orville Gardner yang terkenal dengan kebrutalannya. Selain sebagai petarung dan petinju, ia juga dikenal sebagai seorang pemabuk dan penjudi. Namanya sering muncul di surat kabar terkait perkelahiran di bar. Suatu kali, setelah dituduh melakukan penyerangan, ia lari ke Kanada dan baru kembali setelah putranya tenggelam. Namun, setelah ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah bisa melihat putranya di surga jika masih hidup seperti itu, ia mulai berubah. Ia bertobat ketika menghadiri kebangunan rohani pada tahun 1857 di New York. Nama Auful Gardner tidak lagi dipakainya. Ia bahkan menjadi seorang pengkhotbah yang membuat banyak pendengarnya bertobat. Perubahan hidup atau pertobatan seseorang memang seringkali misteri. Perumpamaan penabur juga memperlihatkan bahwa walaupun benih dan proses penaburan itu dilakukan sama oleh sang penabur, tetapi akibatnya tetap bisa berbeda. Hasilnya tergantung dari kondisi tanah tersebut, yaitu kesiapan sang penerima merespons taburan firman Tuhan itu. Maka dari itu, bisa terjadi hasil yang kita harapkan tidak sesuai. Meskipun begitu, penabur tidak boleh putus asa. Jika kita menabur Injil atau kebenaran, kita tidak boleh putus asa, meskipun hasilnya belum memuaskan kita. Proses penaburan itu harus tetap dilakukan. Siapa tahu yang berikutnya tanah yang baik akan didapatkan dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Semoga kita bisa menjadi penabur-penabur dan tetap memiliki komitmen menabur kebaikan dari benih-benih Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami diteguhkan untuk tetap menjadi penabur
kebaikan, penabur cinta kasih berdasar ajaran Injil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk sabda Tuhan yang meneguhkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada semua orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.